Foto mana tadi bang? Sama si Kiki. Oh iya. Oh iya. Mama sudah hadir. Sehat. Alhamdulillah. Bang Edi malah belum nyampe. Waduh. Mana Bang Edi? Belakang dari. Oh iya. Masya Allah. Lagi rame penangkapan terhadap salah seorang bernama Said Didu. Kita melihat dan kita tahu Said Didu adalah salah satu orang yang selama ini dekat dengan kelompok yang tidak sejalan dengan pemerintahan yang sah. Dan bisa juga dikatakan bahwa Said Didu ini adalah bagian orang yang tidak sejalan dengan pemerintahan yang sah. Kita melihat bagaimana Said Didu dan teman-temannya termasuk Refli Harun, kemudian Rizik Syihab dan lain sebagainya, dengan terang benderang mereka ketika pada masa pemerintahan Joko Widodo mereka menunjukkan ketidaksukaan dan ketidaksejalanan dengan pemerintahan yang ada kala itu. Dan di sini sekarang ini di era Prabowo Subianto, Said Didu justru malah ditangkap. Sebagaimana yang dimuat di kompas.com. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang pada hari ini, Selasa, tanggal 19 bulan 11 2024 pukul 10 tadi siang. Pemeriksaan ini dilakukan atas laporan terkait dugaan penyebaran berita hoaks dan informasi yang menghasut serta menimbulkan kebencian. Buntut kritik Said Didu terkait proyek strategis nasional Partai Indah Kapuk 2 atau PSN PIK 2. Benar, akan dilakukan proses pemeriksaan, ujar Kapolresta Tangerang Kombes Pol Bakhtiar Djoko Mujiono saat dikonfirmasi pada hari Senin tanggal 18 bulan 11 2024. Adapun Said Didu dilaporkan oleh Mas Kota, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia Kabupaten Tangerang, sekaligus Kepala Desa Belimbing, Kosambi, Tangerang. Laporan itu terdaftar pada Juli 2024. Dalam laporannya, Mas Kota menuding Said Didu melanggar pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Kami mengecam keras upaya kriminalisasi ini. Pernyataan beliau adalah ekspresi sah yang dilindungi oleh hukum dan hak asasi manusia, ujar Hufroni. Hufroni menilai kritik Said Didu terkait PSN PIK merupakan bentuk partisipasi warga di negara demokratis. Kami berharap proses hukum ini tidak dilakukan. Jadi sebagaimana berita yang beredar bahwa Said Didu sudah resmi akan diperiksa oleh Polresta Tangerang. Dan kalau kita lihat atau kita lacak sepak terjangnya Said Didu, mereka ini adalah salah seorang yang sering dekat dengan para pembenci pemerintah. Dengan orang-orang yang selama ini kontroversi dengan pemerintahan yang sah. Dengan orang-orang yang selama ini mengaku sebagai oposisi. Tapi bisa dikatakan oposisi yang kebablasan. Dan di sini narasi kriminalisasi juga kembali digaungkan. Ketika beberapa tahun yang lalu Rizik Syihab ditangkap karena dianggap melanggar peraturan negara, di situ juga dimunculkan narasi bahwa penangkapan terhadap Rizik Syihab adalah kriminalisasi ulama. Nah sekarang hal itu diterapkan lagi kepada salah seorang temannya Rizik Syihab, yakni Said Didu. Di sini juga dianggap sebagai kriminalisasi. Tapi apapun yang mereka ucapkan itu adalah semacam alasan saja agar mereka ini tidak dianggap sebagai orang yang berdosa atau orang yang melanggar hukum. Sehingga ketika mereka ini meskipun secara hukum sudah jelas melanggar, kemudian ketika ditangkap oleh aparat penegak hukum,
maka mereka akan mengeluarkan alasan bahwa mereka ini dikriminalisasi. Jadi kata-kata kriminalisasi ini sering sekali dimunculkan oleh mereka. Tapi apakah orang Indonesia akan percaya dengan hal itu? Tentu saja tidak. Kalau dulu ketika belum ramai polemik nasabah Alawi, ketika ada kata-kata kriminalisasi, orang begitu heboh. Dan bahkan tak sedikit yang mengiyakan atau meyakini atau mempercayai hal tersebut. Artinya ketika pemerintah menangkap Rizik Syihab dan kawan-kawan, tidak sedikit orang yang kala itu menyalahkan pemerintah karena dianggap pemerintah ini menyalahi aturan dan mengkriminalisasi ulama. Tapi dulu ketika belum ramai polemik nasabah Alawi. Nah sekarang setelah ramai polemik nasabah Alawi, yang namanya penangkapan terhadap siapapun yang dilakukan oleh pemerintah, entah itu terhadap Rizik Syihab, entah terhadap Said Didu atau kawan-kawan lainnya, tentu saja hal itu meskipun mereka menganggap ini adalah kriminalisasi, sudah otomatis masyarakat Indonesia sudah tidak akan percaya lagi bahwa hal tersebut adalah kriminalisasi. Tapi yang betul, hal tersebut adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang memang seharusnya dilakukan. Sehingga tidak perlu pandang bulu siapapun pelakunya, siapapun yang terlibat. Kalau benar-benar melanggar aturan negara, ya memang harus ditindak tegas.